Akhirnya bapak gue nawarin, ya udah mau nggak sekolah Jogja, dia bilang. Oke gue mau, tapi ini sekolah jelek. Sekolahnya bener-bener susuran lah, saya gue bilang. Tapi kan namanya gue butuh sekolah, gue yain. Udahlah, akhirnya gue ke Jogja sama ibu gue. Langsung tonjok-tonjokan tuh kayak gitu. Gue awalnya ke sekolah itu senang-senang aja nerima. Jadi sekolah itu memang statusnya tuh disamakan, nggak ada akreditasi. Oh iya, belum ada akreditasi. Nah, akhirnya bapak gue balik, bapak gue gawe kan. Yang stay di kosan tuh nyokap. Gue tinggal sama nyokap tuh seminggu dulu di kosan. Nyokap gue nganterin dong ke sekolah kan. Standarnya sekolah jam 7 pagi dong. Iya, Kan. Sekolahnya tutup, TU-nya tutup. Bukannya? Gak ada murid, gak ada guru aja. Sekolahnya rusak semua. Terus? Ya mak gue pulang lah. Bapak gue dimaki dong. Sekolah apa? Marah pakai bahasa Jawa lah ya. Kamu ngasih sekolah anak kayak gini. Ditai-taiin lah bapak gue kan sama emak gue kan. Dah. Habis itu gue nongkrong di Burjo, di dekat sekolah gue ada Burjo kan, kayak warkop gitu. Nongkrong jam 8, jam setengah 9 baru ada guru lewat. Ini sekolah rusak banget asli. Udah tuh, akhirnya gue masuk sekolah tuh. Lu masuk jam setengah 9, jam 10 pulang. Anjay. Di kelas boleh ngerokok. Anjay. Itu kelas paling itu Oh ngawur, soalnya ngawur. Keren sih. Gue pikir dulu gue pindah sekolah-sekolah itu gue paling nakal. Ada yang jauh lebih nakal dari lu. Mungkin gue norak ya. Gue pertama kali ngeliat temen gue tatoan selangan full. Gue pikir gue paling nakal dulu sekolah. Begitu ngeliat dia tatoan full, habis itu persingnya udah kayak apa? Endang Sukamti. Anjir nakal banget, anak mana? Anjir gue. Gokil. Sumpah. Tapi bocahnya bukan yang bader banget, enggak. Memang dia buangan juga, pindahan juga. Tapi memang dia ya udahlah di sekolah asal status aja. Singkat cerita gue akhirnya kelar lah di sekolah situ. Ya kan? Gue kelar di sekolah. Ya banyak cerita lah gue di Jogja setengah tahun. Gak ada yang teriak. Benny ya. Gak ada. Gak ada. Jinggir ya. Gak ada. Jadi gitu dulu gue di Jogja tuh. Tapi lu ngulang dari kelas 1 atau bagaimana tuh pas di Jogja? Karena di Jogja tuh sekolah jelek, gue naik terbang. Oh. Jadi langsung kelas 2 Instan, Langsung kelas 2. Instan langsung ya. Langsung. Rapot Bisa dibikinin. Berarti yang ditahan bodo amat ya. Bodo amat. Jadi dia ngebuatin gue di kelas 1 soalnya gue pernah sekolah di situ. NIK Gue nggak pernah segala sekolah. macam masih plok dengan data yang lama. Kenapa? NIK kan biasanya kan NIK kan NIP. bakal tepat. NIP. Pelajar, nomor itu pelajar. Oh iya pelajar ya. NIP ya masih Dibuatin sama NISN kalau sekarang. Dibuatin sama Iya, Dibuatin. nomor induk siswa nasional. Dibuatin sama di semuanya. Kalau gue sih dulu bukan karena pilihan gue ya masalah itu ya. Kenapa? Tapi karena pas interview itu Ada interview. kalau dulu zaman gue tuh nem sama interview. Kayaknya lu doang deh. Kayaknya Iya gue nggak ada. Ini kayaknya bukan pelajar yang ingin mendaftarkan diri untuk Sekolah. nih. Gue udah cerita lagi kan sekolah gue yang di Jogja. Waktu itu kan muridnya kurang dari 20. Kalau murid kurang dari 20 tuh harus nebeng sekolah lain. Iya. Kalau gue ujian ya. Iya. Oh, Tapi oke. gue nggak cerita UN nih, gue cerita tryout. Waktu itu tryout. Taiwan itu yang sebelum UN kan? Iya, waktu itu tryout. Persoalan. Iya, ngetes lu, tes drive. Ini cerita lucu banget, coba. Gue ceritain mak gue ngakak kan. Jadi waktu itu pas tryout, gue tuh satu angkatan cuma 14 orang. Gak banyak, gak Satu banyak. angkatan itu satu kelas. Kelas 14 orang itu IPA IPS. Berarti itu total plus Enggak, yang IPA itu cuma 3 orang. Kelas 11. serius. 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 Jadi satu angkatan tuh terhitung di 2 kelas doang. Iya. IPA dan IPS. Iya. Nah, ini cuma 3 nih. Iya, gue cerita dulu bentar. Pas gue Ini kayak les kumon. tryout waktu itu kan ya. Jadi temen gue nih, gue sebutnya namanya Viani lah, perempuan gitu. Ini udah bunting gede. SMA tuh ya. SMA. Gokil. Pensilnya, Bukan juga gitu. pensilnya jatuh. SMA yang Pensilnya jatuh. Dia panggil pengawas. Dia nggak bisa ngambil pensil. Minta dia ambil. Gue ngakak, sumpah. Gila sih. Bangsat nih bunting gede. Tryout aja udah wah gendeng di sekolah waktu itu. Asli. Gue ngakak lucu Cewek banget. yang lu ambil not SMA juga gitu kan. Siapa? Ya gue gak tahu ceweknya yang mana. Tapi dia hamilnya sama siswa itu juga atau Di gimana? Luar. Bukan sama siswa tapi sama Di sana guru tuh situ 14 orang semua nggak ada asli kelas 1 di situ. Semua pindahan. Pindahan. Dan bukan orang Jogja semua. Jadi ada yang pindahan dari Purwokerto, dari Lampung, bener-bener. Memang berganculan dari kota masing-masing. Iya, iya.
paling dekat juga paling dari Klaten pindahan. Klaten. Itu mahal. Soalnya nggak mahal. Soalnya nggak mahal. Tapi memang udah udah terkenal lah di Jogja kalau lo bermasalah, lo bunting, lo apa sih. Pasti sekolah sana. Dan sekarang masih ada nggak? Masih ada, gue gabung di grup Facebooknya. Anjing. Oh, asalnya. Yang Facebook yang 17 orang, 14 orang. Kalau nanti anak lu semua gitu ya. Kan anak kalau dulu lahir. Gitu, coba. Akreditasi Z kayaknya gitu ya. Oh, parah. Akal masuk di situ aja tak sewa. Dia nggak nakal kalau jadi mana nanti jangan jadi calon timnas ya. Futsal. Futsal. Futsal ya. Kalau nggak futsal ya bola lah. Apa? Anaknya dia mau suruh jadi atlet. Gitu. Gitu dulu, parah sih itu sekolah. Tapi gue berkesan banget sekolah. Tadi kan juga kan bola tuh. Berkesan banget gue. Tapi lu lulus dari sana ya? SMA? Lulus SMA kelas 3 dari sana ya? Iya. Berarti alma maternya sono ya? Iya. Tapi jujur gue berkesan banget sih. Anjing lucu. Banyak cerita-cerita ya. Kenapa? Banyak cerita kenangan ya. Berarti setiap Banyak hari, banget. setiap hari masuk jam 9, jam 10 pulang? Iya, jam 10 paling lama jam 11. Anjing, itu ngapain ya? Di kelas? Emang ngerokok. Gurunya nggak pernah ada, sumpah. Anjing udah kayak di warkop ya? Cuma datang ngerokok doang. Ya kan kalau zaman dulu di Jogja tuh zaman gua tahun 2011 2012 tuh hobinya ngelitih tuh, baca kayak nyari musuh gitu loh. Oh. Ngelitih gitu kayak, ayo kita ngelitih kemana nih, gitu kan. Lawan sekolah ini muha muhi Itu gitu. artinya apa? Gua kurang tahu gitu. Cuman kayak ya lu muter gitu, sekolah lu muter nyari musuh aja sekolah lain. Karena Berapa sampai orang sekarang lu kan kenal? masih ada Berapa? 5 orang atau 10. Karena sekolah gue tuh banyak orang Kan pindahan dikit, iya. gitu loh. Jadi kayak ya kadang-kadang gue kayak merger sama sekolah lain. Oh, gabung nggak ya? Iya, udah tuh. Nah, jadi kerjanya muter-muter nyari-nyari musuh doang gitu. Cuman gue kan jujur gue nggak senang kayak gitu, gue nggak ikut ikutan gitu loh. Nggak serius, bukan gue bohong, gue nggak ikut ikutan. Udah, itu gue sekolah di situ kelar lah untungnya ya. Waktu pas kelar tuh ini nyokap senang banget. Pokoknya lulus ya. Yang penting udah ada alma mater. Nangis tuh sama gue tuh kayak makasih ya dek kamu udah lulus SMA ini kayak kata bertai sekolah jelek aja lu nangis aja kalau waktu gue aja sumpah demi gitu. Tapi gue berkesan banget di YouTube, seneng banget soalnya gue. Kesenangan lu di situ karena lu bebas atau karena lingkungannya yang memang Lu pulang jam 10 jam 11 lu bisa nongkrong nih di Burjo atau di kosan teman apa di rumah teman gitu kan. Kalau habis dari situ misalnya udah selesai balik dulu ke kosan gue mandi dan lain-lain, malam itu pasti sisya gue, setiap hari sisya gue. anjir Itu kalau nggak sisya main biliar itu doang kerjaan tiap malam. bawa ke tongkrongan atau ke kafe yang ada di luar? Ya sisa yang kayak kafe gitu, kalau biliar ya main biliar biasa. Gue kira sisa Setiap yang bisa hari. bawa. Setiap hari biliar. Sampai lulus itu berjalan berapa lama itu? Gue 1,5 tahun di situ. Lumayan ya. Ini ya apa namanya? Tapi nggak kerasa pak. Nggak Sekali kerasa. hidup gue senang banget. Ya, Senang banget hidup. Tapi mengetahui itu nyokap bokap lu kondisi Tahu, di tahu, sana seperti apa, Tahu. hari-harinya seperti apa. Tahu banget. Ada yang mengawasi lu nggak di sana? Maksudnya dalam arti Gue waktu pas try out itu, kalau bicara yang ngawasin sebenarnya banyak saudara gue di sana. Waktu awal-awal tuh gue sebenarnya sempat tinggal di rumah bude gue. Tapi balik lagi ya kan, mungkin budayanya berbeda, dia kaget gitu. Jadi waktu itu kan namanya bude lu ya salah gue juga yang main numpang ya. Harusnya kan nggak boleh bawa kebiasaan lama gitu kan. Kebiasaan gue kan dari dulu, kalau sekarang jujur lagi berat ya nyari duit. Kalau dulu kebiasaan gue tiap malam tuh hampir tiap malam ngebir. Dari SMA tuh ya? Dari SMA, tiap malam pasti ngebir. Masih dari SD. Nah, Punya harapan bubur maksudnya. waktu itu gue lagi di kamar kan gue di rumah bude gue. Dia standar lah kayak bangunin ponakan gitu kan. Le bangun le. Bukan Sekolah, Ben, Le. kamu udah makan belum gitu. Tapi kan tuh rumah dia kan dia buka pintu kan. Gitu. Itu posisi gue lagi ngebir sama ngerokok. Anjay. Dia nggak marah. Dia nutup pintu. Cuman gue feeling nih nggak lama bapak gue telepon nih ya kan. Bener nggak nyampe 10 menit bapak gue telepon pas. Gue angkat. Ya kamu ngapain gini rumah bude gini? Dia kan kaget nih. Gitu lah singkat cerita kayak nggak budaya rumah tuh jangan dibawa lah kalau di rumah orang gitu loh. Jadi besok apa namanya cariin mobil rental bapak kesana sama mama. Nanti bapak ibu ngapain di sini pikir gue kan. Ya udahlah singkat cerita besoknya gue jemput bapak ibu gue tuh. Gue jemput cuma gue mendumel sepanjang jalan. Wih, SMA lu udah bisa bawa mobil berarti. Udah bisa mendumel sepanjang jalan tuh. Dia bawa dantak udah bisa. Karena apa? Kalau beko. Gue diusir sama bapak ibu. Ini
secara langsung lisan ke muka lu langsung. Enggak, dia bilang ke bapak gue. Oke. Kalau gue disuruh cari tempat lain. Nah, bapak gue salahnya, dia baru jujur sama mak gue pas di kereta. Jadi tiba-tiba bapak gue ngajak mak gue, yuk nengok ini yuk di Jogja. Ya udah, mak gue senang namanya nengok anak-anak terakhir kan. Iya. Angkatlah naik kereta tuh. Di dalam kereta bapak gue jujur, sebenarnya Bini suruh nyari tempat lain. Bini diusir gitu. Mak gue ngamuk di kereta. Jatuh dia bilang kayak gitu. Ke bokap lu. Iya, karena mak gue berpikir senakal-nakalnya anak gue dia anak gue. Gak ada ibu tuh sebenarnya marah sama anak. Mau lu brengsek, mau lu rugiin, nggak mungkin. Ibu Iya yang sih. lahirin, Iya sih benar. pasti dibela. Orang Asli. tua senakal-nakalnya anak. Ya, tapi itu anak gua. Iya. Tapi lu bukan anak. Itu padahal iparnya mak gue loh, yang ngusir gue loh. Mak gue marah kan. Pasti lah. Marah mak gue. Pasti lah. Ipar. Kan budi gue, kakaknya bapak gue. Ipar jatuhnya kakak ipar. Marah sama gue. Marah. Yaudah lah nyampe Jogja, akhirnya gue pindah waktu itu. Pindah. Sampai sekarang pun sampai nyokap gue udah nggak ada gitu. Gue nggak pernah main ke rumah budi gue. Karena setiap gue main ke Jogja, terus bapak gue kayak, ayo mampir ke rumah budi ini gitu. Mak gue selalu bilang kamu sendiri aja. Kenapa emang nggak mau aku pernah ngusir anakku? Udah sebel lah. Nggak mau. Tapi lu sendiri pribadi, lu gimana? Tersinggung kan, sedih kan? Enggak, maksudnya sebel juga nggak sama si Bude? Gue sebel banget sih, enggak, gue tahu salah lah, jujur gitu. Karena itulah lu ya. Iya, cuman yang gue kagetin kok kenapa nggak ngomong baik-baik aja gitu. Kalau di sini tuh jangan begini lah, Ben gitu loh. Kan enak juga gitu. Ngobrol aja ya, Kalau gue minum waktu ngerokok di luar dah gitu loh. Tapi siapa tahu Bude lu lagi nonton ada kata-kata yang pengen lu sampein ke Bude lu. Apa mau Ampun, Ya, kan gua ada. gue salah gitu. Gue salah gitu. Gue numpang, gue nggak ada adat istiadat gitu loh. Tapi mah sebenarnya nggak sebel lah. Ini enggak, gue enggak. Dinolong gue. Lo ada yang mau sampai nggak sama Surti dan Tejo? Itu ceritanya tuh. Cerita gue pindah kosan lah. Waktu itu pas lagi posisi keluarga gue lagi turun banget. Itu gue posisi ke Jogja tuh lagi turun keluarga gue. Akhirnya gue nyari kosan tuh yang murah. Gue juga posisi sarkem. Serius? Iya, demi Pasar apa? 140 per bulan. Serius? Dan Tapi bagus tuh kan? ya elah, bos tiap hari lu lihat perempuan ganti-ganti laki, bagus. Enggak, kamarnya maksud gua. Kamar mandi luar, Tapi nyaman lah hitungannya. juga Serius? serius. Itu Kata-kata itu kayak karena kebalikan yang nggak nyaman tuh yang pagi buat malam, malam buat pagi. Iya kan? Enggak juga, ya bahasanya ya lingkungannya. waktu itu kan pas gue pindah, bapak gue tetap dengan egonya kerja kan. Cabut dia kerja, mak gue stay di kosan. Nyokap lu berarti di Sarkem juga? Iya, ada di Sarkem tuh kan jalan kecil gitu, tapi udah kos-kosan banyak beli gitu. Gue ke situ karena paling murah jujur aja, sama dekat sekolah. Nah, waktu itu gue sekolah aja kan. Yang 9, jam 9 datang. Ya, singkat cerita waktu gue pulang sekolah. Itu nggak pulang ya. Waktu itu gue pulang sekolah jujur. Orang pulang jam Kan kamar mandi luar ya? jam 2. Kan kamar mandi luar ya. Gue ngeliat nyokap gue di kitas gue. Itu gue pengen nyapa mak gue, pengen ngajak makan. Gue cuma balik badan parkiran motor, gue merokok nangis. Demi bukan anjir, gue jadi anak tega banget. Orang tua gue sampai susah, gue bilang gitu. Karena ngeliat tingkah laku gue, bela-belain gue sampai kayak gitu kan. Tapi udahlah. Akhirnya gue ngeliat mak gue, ya lah mak. Wah, jangan di sini aja. Iya. Aku males nangis begini. Sumpah gue gak tega. Soalnya kan kalau di Jogja tuh kosannya beda sama di sini. Kalau di sini mungkin ada isi kasur dan lain-lain. Kalau di sana kosongan semua. Gue seminggu pertama Kosan, itu, ya? iya Kosan. benar-benar tidur tuh bawa bantal sama tikar doang kayak gitu. Sekedar bilik aja. Bener-bener. Terus kayak, Hanya pikiran mama tahu doang ya. iya. Terus akhirnya gue sama nyokap minta, udah pindah aja mah. Gue bilang gitu. Gak tega gue ngeliat di sini kan. Ya udah. Akhirnya karena waktu itu juga gak ada duit lagi turun. Karena nyokap gue SMA di Jogja juga kan. Akhirnya gue numpang di teman SMA nyokap. Kalian berdua. Karena gue gak tega. Karena setiap malam tuh kayak satu kan kalau kayak gitu kan ada kayak musik-musiknya. Iya. Musik sebenarnya nggak ganggu-ganggu juga, biasa sih. Cuman kayak lu buka pintu ngerokok, lu ngeliat perempuan kayak duduk begini pakai tank top ngapain laki-laki kayak nggak bener, lingkungannya nggak sehat anjir. Kakak seneng. Nggak sehat tak lingkungannya, tak jujur tak anjir. Enggak. Nggak sehat Lu lingkungan. ada sekarang aja cewek-cewek Jogja di micet lagi. TikTok. Lu sering nge-give. Enggak lagi. Enggak pernah begitu. Ceritanya banyak tak, sumpah tak. Karena banyak buat di Jogja ya. Iya, abis itu singkat cerita, gue pindah kosan lah, nggak numpang di rumah. Temen Nyokap gue tuh sampai kasihan ditolong nyokap gue. Gue dikasih kosan dibayarin, Anjir. kasur dibeli.
karena temen SMA mungkin. Besti lah ya, besti lah ya. Iya, besti lu zaman gadis kan. Udah dibantu gue sama dia sampai kalau nggak salah semester akhir gue tuh kelas 3 semester akhir tuh udah agak stabil ekonomi tuh. Ya udahlah gue akhirnya kos yang lebih mendingan gitu. Tingkatan lah ya. Kos tempat mendingan dan ya kita kelar gue ya kan kelar terus udah tuh mak gue terima kasih lain-lain mak gue nawarin ya kan dia mau kuliah nggak gitu kan jujur waktu itu karena gue udah lama di Jogja bayangan gue tuh gue mendingan sekolah Hardiansa sekolah dunia tata pembalap gue udah pengen sekolah balap Sekolah balap gitu ya? sekolah dunia tata Itu sekolah balap. Sekolah balap motor. Motor. Dia gue kan pengen sekolah balap salah satu atlet balap motor yang mendunia lah dulu kan. ya lumayan lah dia Punya nama lah. di GP 2,5 dulu Ya, Taufik Hidayat sekolah di situ ya. enggak. Wah, tapi bisa palas. Gue pengen sekolah situ, cuma nyokap nggak ngasih dulu. Nyokap nggak ngasih. Gak mau. Iya, Kan jadi pembalap. iya karena kayak malah katanya kurang ada masa depan gitu loh. Oke, waktu itu di zaman gue kuliah 2014 ya, itu prime-nya sekolah pilot. Iya tuh. Gue minta pilot dong. Dari sekolah pilot aja, waktu itu gue daftar di Cirebon swasta Aeroflyer. Nah, emang ada negeri ya sekolah pilot? Ada. Curug di Tangerang. Oh. Kalau yang di Halim itu nggak swasta. Dia Dia juga pilot, tapi yang ini pulpen. nggak pensil. Goblok ya, pensil ya ada. Belok dia patah lagi putar balik. Itu sekolah pilot ya. Ada aja. Cuma jujur baik, ngebomnya mahal. Ngebom gimana maksudnya? Bayarnya masuknya Jarang murni pak pilot. Jujur kalau luar negeri. mahal. Kalau dengan, negeri baru- dengan angka segitu, mendingan lu sekolah di Filipina. Angka berapa nih? Ada juga sekolah pilot di Filipina. Angka berapa nih? Ratusan. Ya ratusan. Ada setengah. Lebih 400. 400. 2014. Setara masuk ini ya, polisi Israel. Akpol lah mirip-mirip lah. Akpol Israel kayak gitu sih. Mirip-mirip. Soalnya Akpol Indonesia kan nggak ada bayar kan, murni Israel. Ada. Cuma kan lu sekolah pilot kan dulu keren banget lah ya kan. Iya. Enak banget lah. Kayak Iya. cewek tinggal nunjuk lah kayak kayak di warteg lah gue mau ini gitu lah. Iya. Kayak di wajah. Jadi tuh. Nggak jadi gue. Jadi dia lagi terbang. Pilot gue. Iya, jadi malah lagi terbang di New York malam ini. Cita-cita nyari kuliah kan tuh, ya udahlah. Bisa dia gue ya kan. Tetap gue walaupun goblok gue gengsi. Ini. Jujur gue Ya. Iko. Iya, Mas. dalam bayangan gue Iko kita IPB kayak bisa bangkit nih gitu loh. Gue ngetes lah negeri. Masuk gue SBMPTN. Tapi jujur sebenarnya negeri itu bukan pintar, hoki-hokian. Gue nggak pernah bilang orang masuk PTN tuh pintar, hoki-hokian. Lu kemarin mana? Gue di UB Malang, Brawijaya. Brawijaya dia bro. Gokil. Brawijaya ya. Iseng-iseng berhadiah tuh gue SBMPTN. Terus. Tapi kan zaman gue dulu bisa milih 3 jurusan, tiga Ya. pilihan, 3 tiga pilihan. kampus. 3 kampus cuy. Dan waktu itu kan gue nggak pernah bermimpi kayak UI enggak. Gue memang ngambilnya Undip, UNS, UI. Memang yang papan tengah aja yang gue ambil. Karena gue enggak. tahu diri gue, tapi ketahui diri gue. IPB. Gue nggak mau yang tinggi-tinggi. Itu Iko IPB. Iko IPB kelas section Section maksudnya. ya apa namanya Extensionnya aja. terakhir. Oh. Itu pun sebelum IPB dulu apa gimana dulu? Yang pertama favoritnya itu Oxford. Goblok. Gak. Anjing. Apa Mustang, taunya Mustang Mas Tang. 10.000-an. Mas Tang. Gue tanya apa? Kenal lah masuk Masuk. Iya. Karena gue seneng, euforia ya seneng ya. Kuliah seneng, euforia. Dapat negeri lah bahasanya ya. Kok Mas Tang aja? Gue terlena. Ikutin pelajaran. Lu 14 semester ya? Hah? 14 semester ya? 14 semester gue. Iya, serius. Enggak, gue sering naik. Apa sih nih? Berhenti di 15 gue. Widih. 15 semester. Nah, tapi gue 14. Udah sama. 15 semester. Lulus tapi Lulus doi. Doi kan 2021 baru ini. Iya. lu nyelipin 100.000 di tiap lembaran skripsi lu. Enggak. Gua Langsung cash 1 juta. enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Murni. Apanya? Murni. Lulusnya.
15 semester tuh udah ngulang mata kuliah berapa kali, udah gak bukan murni lagi ya, deh. Sebelum kita tahu dia 15 semester, jurusannya apa nih? Gue ambil jurusan hukum. Oh. Saya. Jadi kalau lu mau bahas soal hukum dan segala macam, udah Enggak, gue Apa? gak pinter gue. Aku masuk hoki-hokian semua. Tapi ngikutin lu pelajaran semua itu. Ngikutin sekedar datang aja absensi. Terus terang gue. Tapi mendalami mah kagak. Karena satu, gue nggak terlalu minat juru kuliah. Kedua, keluarga gue nggak ada basic orang hukum. Jadi kayak sebenarnya gue masuk kejebak aja. karena bingung juga. Kan? Lebih ke nurutin aja orang tua adalah yang selesai kuliah. Mau nggak mau lah ya. Nah, Udah masuk. iya. Karena sebenarnya gue maunya gue pilot sebenarnya. Mah berat. Bukannya Di daerah Jakarta ada tuh penerbangan ada di Halim. di Halim kan. Iya, di gereja. Tapi kalau sama misalnya swasta juga. lu ada kesempatan beneran jadi pilot nggak? Maskapai mana yang lu mau pilih? Garuda mungkin. Enggak, berat. Garuda sekolahnya ada lagi nih, namanya BIFA di Bali. Kalau nggak salah dengar ya, Iya. Ada sekolah khusus. Jadi kita sekolah pilot dulu, baru sekolah BIFA. Bukan, sekolah BIFA itu rata-rata kalau yang pinter ya 10 terbaik baru dimasukin Garuda. Kalau enggak nyari kerja sendiri. Gue nggak tahu ya, kalau nggak salah tuh katanya kalau misalnya pilot dan apa namanya pramugari atau pramugara tuh gajinya 2 kali ya dalam 1 bulan. Enggak sih, kalau gaji pokok dia ada, cuman ada juga gaji terbang. Sekali terbang berapa sekali? setahu gue nih ya, Lu banyak tahunya ya. enggak di tahapan pilot itu ada tingkat-tingkat tapi kalau jam terbangnya Tahu semua nih jadi Ada. Iya, Itu selalu lulus, itu ada sekolah Boeing namanya. iya, Itu namanya jam terbang. yang kedua bukan tahu. jadwalnya jarak jauh, Iya. ya kan lu harus sekolah lagi, tesnya lagi. Ya mirip-mirip lo kayak pelaut. Cuman kalau pelaut kan lulus nautika biasanya sekolah pelaut ya. Itu paling lu posisinya lu kadet 2, kadet 1, chief officer 1, baru kapten, tapi kapten lama. Sama kayak PB lah tengkorak. Iya. Kalau sekolah pelaut. Bisa. Kalau anak tiga tuh sebutannya apa? Nggak tahu gua kalau Gue kurang tahu, cuman lu gue gak mau pelajaran tuh. Soalnya keras banget. Sepupu gua pelayaran. Keras Pelayaran, banget. Iya, karena bapaknya dulu kapten. Oh, Iya, Subasa. Ya, kapten pelayaran. Dia kayak apa? Jack sepertiga. Jix bukan. Jix Peru. Kapten ekspedisi barang. Seperdua aja kalau Peru. Iya, Kargo. kargo. Flying Dutchman. Menjadi kapten ya kan. Nah, karena dia ngikut tuh. Cuman kalau dia dulu sekolah. Nah, sekarang dia masuk ke BUMN. Jadi navigator di BUMN. Ya, bisa di Pelni. Dia di kapal bontang. Khusus pupuk. Iya, bisa. Di Semarang. Karena dia cepat ngambil sertifikat di Rawamangun tuh. Sekolah pelayaran. Sertifikatnya dia nginep di sini. Di Jakarta. Sama gua. Dia bawa kapal. Romang tuh bukan sekolah pelayaran. Kalau kerja di bidang apa? Ada STNK kalau nggak salah. Kapal transportasi. Emang ada orang Kalau kerja pelayaran itu cuma ada di daerah Marunda. Marunda. Karena cuma ada di Marunda doang. Mas baru nikah tuh dia. Di Marunda pelajar. Ada Dia baru STMP sama Jadaya. kemarin dia baru nikah terus ya nikahnya anak Pelayaran. iyalah Ada pada kayak ada ini ada kapal peri. orang gitu. Kapal peri ya? Hmm? Kapal peri. ASDP. ASDP. Ada kalau penyerbang ASDP ada. Apa speedboat? Lu jangan nganggur deh. Bukan speedboat sih. Potong tang. Wih, kan. Setahu dia nih banyak banget di Tabutnya buat narik ya. Iya. Apa tongkang. Jadi lu pernah ditawarin sama dia, "Udah kamu pas lulus SMP udah ikut sekolah pelayaran aja, nanti ikut om aja pelayaran." Ya lu kalau misalnya ambil SMA-nya sekolah pelayaran, lu bakal jadi ecek-ecek lah. Kenapa kok? Gua juga sih. Enggak, Fit. Ecek-ecek lah, SMA baru ambil kuliah STIP gitu. Baru ada bisa lu sampai Sebenarnya kalau dia mau enakan dikit ya, lu ambil SMK pariwisata. Iya. Kenapa Lu bisa di di kapal? PCR. Oh iya di kapal Bisa. Iya. iya. Cuman kan kalau untuk pelayarannya kan lu ya paling buat kasih makan hiu doang. Lu mau kapal pesiar tak? Itu Iya. ada enggak di pariwisata tuh kadang di kapal-kapal yang buat pelayaran tuh yang ada hotelnya tuh. Iya. Itu di jadi bukan di kapal pesiar tapi di dalam hotelnya kapal pesiar. Iya. Iya, kapal pesiar kan gitu. Kapal pesiar tuh kan kayak kalau bahasa Inggrisnya cruise tuh. Iya. Mereka tuh kan keliling kayak sebulan orang kaya Orang kayak kaya. bokap gua tuh kan beberapa bulan sekali Iya. naik cruise. Itu. Ini Ya, juga cuma masih masih jadinya
Cuma nyokap gue nggak setuju kenapa? Kenapa? Kalau di pelayaran itu 6 Jarang bulan, 6 bulan di laut, 2 bulan di mana? 62, 62. Iya. Modelnya ada 62, 51. Yang apa? jarang pulang kan. Maksudnya ngurang-ngurangin populasi di daratan lah. Iya. Orang-orang yang pemain micet lah. Sebenarnya kayak gitu. Iya, lo kan belum jawab tuh, lu pengen maskapai mana? Kira-kira. Maskapai paling Lion Air. enggak lah. Pandangan lu di zaman era lu yang pengen jadi Ya kira-kira maskapai mana tuh? maskapai paling oke AirAsia sih gua. Asia di zaman itu Sampai sekarang sih bagus ya, mah. dibanding Garuda tempo hari di zaman itu Sama AirAsia? Garuda itu susah masuk. maksudnya paling bagus itu Garuda kalau di top 1 di Indonesia tuh Ya, Garuda Garuda lah. Garuda top 1-nya Iya, Garuda. Garuda. AirAsia AirAsia dua mungkin ya apa tiga gitu enggak juga, banyak sebenarnya yang bagus. Sebenarnya bagus. Kan AirAsia aja gua seneng. nembak aja Makanya ada di bawah Garuda, layarnya padahal itu bisa dibilang di atasnya ya masalah swasta tuh karena dia yang Gua di atas layanan batik lah. iya Layanan angkot kalau jelek sebenarnya. tektok gitu loh. Satu pesawat bisa berapa kali Emang iya pasti. ya Metro Mini lah. punya Lion Parcel kan terbang gitu Itu dari Sumargo kemana-mana naik Lion Parcel. Ini box di pakai kota. Iya dia. Tetap kelar kuliah ya udah gitu-gitu aja kalau ngapain. Banyak bohong. zaman itu pandangan lu gaji pilot tuh puluhan apa udah Kenapa lu masuk mau pilih pilot sih? Kenapa? Karena gaji. Gue nggak suka pelajaran. Pilot juga belajar, nih. Pelajarannya paling cuma fisika atau apa gitu loh. Bukan lo kalau kayak kuliah Lebih gitu kan ribet ada pilot pelajaran. anjing katanya mencet-mencet tombol itu nggak boleh sembarangan. Ya, Tiba-tiba iya. tempo kan. Itu kan ada simulator. Bisa. Ada simulator. Kan nggak lucu loh lagi di atas satu mencet tombol yang tahu Iya. kebuka pintunya. Itu standing ya kan. Nggak mungkin nggak lucu. Kalau lu misalnya lupa pencet tombol pas mau landing, Iya. bannya nggak keluar gimana nih? iya turbulensi Cuman di zaman itu prime banget sih jujur. Jadi pilot deh sampai sekarang, Cok. Sepupu gue yang mau jadi pilot. Terus kan kayak nggak terlalu dah. Sumpah Cuma jadi ini, cinta doang. ini bukan karena mau bayar untuk biar masuk ya. Hmm. Emang biaya masuknya tuh mahal. Mahal. Ya uang pangkalan dia punya kalau untuk kuliah. berapa itu Ratusan, Cok. Ratusan Pak. itu uang pendaftaran top Iya, mungkin uang bangunan lah untuk sekolah. Mau gedung. Bang. Uang gedung. Ratusan, Cok. Cuma memang worth it lah setelah itu kan. Tapi banyak juga pilot nganggur sih sebenarnya. Banyak. Temen gue banyak nganggur. Karena Akhirnya kuliah lagi. karena perkara sulit untuk dapat akses dan diterima di maskapai. Apa sulit karena jam terbang? Karena banyak pilot sebenarnya. Sedangkan maskapai itu aja. Oh. Banyak pilot nganggur. Lucu juga ya, dua kata lucu. Kalau nganggur tuh lucu banget. Tapi banyak serius. Nganggur. Banyak. Nganggur. tapi kalau misalnya pilot nih Pilot kalau nganggur ya pilihannya kalau lu nggak terbangin, paling lu di office. di office Iya jadi kayak trainer gitu. nggak bisa jadi pramugara tuh beda tuh Beda lah. Kalau pramugara itu udah sekolah ya? Beda jenjangnya. beda Sekolah ya? jenjangnya. Tapi kalau misalnya jadi office tuh maksudnya kayak kita tetap kerja di maskapai. Tapi setahu gue pramugara, gue tau ya, pramugara itu udah batas umur. Oh iya, untuk pilot daftar. nggak ada Pilot tua banyak, pilot senior banyak. Cok. Banyak tuh di Instagram kayak Pilot pilot senior tuh banyak. lo retire gitu udah berapa ribu penerbangan dan segala macam. oh iya temen gua tiap hari jadi juru parkir pilot aja tuh sempet dibilang cukup gede gajinya Oh, enak. Gede banget. gini doang Maka jadi apa Apalagi jadi jadi bandara tuh enak aja. Kalau salah parkir gimana? Ini iya elah tiba-tiba depan lo di rumah diparkirin gimana? ya gigi R Lu jadi bandara tuh enak. iya Cok. Main lah. cuman yang ada kawannya yang cuman mindahin tangga yang buat Ya. penumpang tuh kayak gitu-gitu aja berapa dia bilang Cuma yang lumayan banget. masuk lah gitu lah di Jogja bukan Jogja yang bandara Jogja baru apa ya? Bukan Ya Jogja iya. satu lagi Ya iya. iya itu Nah, ya sempat coba di situ tuh main kalau main enak. Iya sih parkir bandara biasa aja. iya lah Pas parkir satu lagi pas parkir ya. Satu mulai ini, satu baru keluar. Iya. yang enggak kan itu Oh, kan itu ada kan ada yang towernya. towernya beda Kali. Racun ya orang. Gitu ta. Lu macet lu ya? yang sulit tuh yang di kapal induk perang itu tuh parkir pesawat jet Oh itu sulit. itu beneran
Itu beda itu kelasnya itu. Kemarin kan nggak bisa, ya mundur. Nah, terus Terus kalau nggak untuk bisa pesawat jet dan segala macam itu yang kalau untuk militer itu sekolah pilot juga atau masuk KU aja. Masuk KU ntar lu bisa pilih lu mau yang model prajurit atau lu model yang terbangin. Mendingan yang kamikaze aja lu Kak. Yang zaman Jepang aja kamikaze. Bawa pesawat buat nabrakin ke ini aja. Kayak zaman Jepang waktu perang. Iya, yang Kamikaze itu sebenarnya. Yang mereka bawa pesawat nabrakin ke kapal induk Amerika. Yang ngancurin. Jihad. Kamikaze buat jihad. Beda lah anjing jihad. itu Kan jangan perang jihad. kita gila eta. Ya kan jihad kan muslim. Walaupun itu cerita gila eta zaman sekolah, walaupun setelah sekolah lebih gila lagi cerita gua. Gitu. Oh kacau. Gendeng gitu deh. Kacau. Mungkin di next ya kita bahas cerita Iya, lagi. cerita gila itu ya. Nah, cium. C. Iya.